Pengendalian konflik di media sosial yaitu Kominfo memberikan prioritas edukasi, yaitu Jakarta Kominfo mengingatkan meningkatnya pengguna sosial media di Indonesia berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri jika tidak dikelola dengan baik. Guna mengantisipasi konflik horizontal yang mungkin ditimbulkan karena maraknya ujaran kebencian di media sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama penyedia platform media sosial berupaya membangun pemahaman pengguna. Beberapa cara dari Kominfo untuk mengantisipasi konflik di era digital yaitu pemblokiran konten. Menurut Samuel, upaya pemblokiran konten dilakukan oleh Kementerian Kominfo hanya untuk menjaga agar masyarakat tidak lebih terekspor lebih besar. Meski kita bisa lakukan pemblokiran secara penuh di internet, tidak mungkin internet itu diblokir di Cina, bahkan di dunia gak bisa 100%. Kita baru bisa mengendalikan yang namanya konten pornografi itu kita lakukan kemarin, kemudian habis itu sudah bisa. Itu baru 90%, masih ada 10% lagi yang harus kita lakukan, jelasnya secara manual. Dirjen Apidka menyatakan saat ini penanganan konten yang mengandung hoaks masih dilakukan secara manual. Samuel menyatakan ada beberapa pernyataan mengenai penanganan hoaks. Ada lagi yang minta, Pak, yang hoaks bisa dilakukan secara otomatis gak? Bagaimana ya mendeteksi hoaks secara otomatis? Saya sih bingung, ada orang yang bisa ciptakan sistem itu. Machine learning ini bisa mendeteksi konten-konten hoaks secara otomatis. Saya pastikan itu belum bisa. Kita melakukannya secara manual. Kita hitung laporannya, kita analisa, kita cari yang benar, yang mana, lalu kita bandingkan mana yang benar, lalu kita beri stempel, jelasnya. Kemudian, membangun kebijakan secara menyeluruh. Kepala Kebijakan Publik Facebook di Indonesia, Ruben Hattari, menyepakati upaya untuk pembangunan pemahaman dari hilir ke hulu. Menurut Ruben, paradigma digital masyarakat belum terbangun. Sebagian besar pengguna internet masih berfokus pada pemanfaatan media sosial, belum didominasi dengan pemahaman yang lebih maju. Kampanye laju digital akan dilaksanakan di 15 kota di Indonesia, termasuk 10 kota di Indonesia Timur seperti Gorontalo yang telah menjadi kota pertama dilaksanakannya program ini, Kupang, Manokwari, dan Mataram. Kampanye itu merupakan bagian dari kerjasama Facebook dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Salah satu dari tujuan kampanye laju digital ini khususnya sebagai pemerintahan, yaitu membangun kapasitas untuk kesatuan kerja perangkat daerah SKPD dan pemerintah daerah dalam media sosial. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.